Bakat merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada seseorang, tetapi juga merupakan tantangan bagi individu tersebut dan pendidik untuk mengembangkannya. Apa sesungguhnya bakat? Bakat atau aptitude mengandung makna kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih. Karena sifatnya yang masih bersifat potensial atau masih laten, maka perlu intervensi untuk melatih dan mengembangkan potensi tersebut. Banyak pakar yang menjelaskan tentang pengertian bakat menurut versinya masing-masing. Namun demikian, secara umum pendapat tersebut tidak memiliki perbedaan yang substansial. S.C. Utami Munandar mengartikan bahwa bakat adalah suatu kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Nabila dari Prodi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 21101142209. Hari ini saya akan membuat video dengan materi perkembangan bakat untuk tugas perkembangan peserta didik. Di samping saya ada teman saya yang bernama Alia Salwa Nabila Lusmana Putri dengan nama pena Kiprang Novel. Dipersilakan untuk perkenalannya. Halo semua, kalian mungkin sudah mengenal saya atas nama Kiprang Novel karena saya memang sudah aktif menulis di Wattpad sejak 2017 yang lalu. Saya aktif ikut lomba serta beberapa seminar kepenulisan. Kalian mungkin bisa menemukan dari Instagram saya dengan @kiprangnovel atau Wattpad Kiprang Novel 323. Mari kita mulai wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan Anda menyukai dunia kepenulisan? Semua itu berawal sejak kelas 4 SD. Waktu itu membeli buku KPK berjudul Rumah Hantu. Dari situlah saya mulai tertarik masuk dunia kepenulisan dan menjadi penulis. Yang kedua, apa yang membuat Anda tertarik menjadi penulis? Salah satunya karena buku KPK tadi, saya ingin mencantumkan nama dalam sebuah karya agar dikenang. Yang ketiga, dari banyak karya yang sudah Anda tulis, manakah karya favorit Anda dan apa alasannya? Cukup susah memilih karena ada banyak sekali novel yang saya suka, tapi yang paling disuka sejauh ini adalah seri Kisah 1001 Malam. Sampai sekarang mungkin kalian sudah masih pernah mendengar kisah-kisah mereka. Yang nomor 4, apa atau siapa yang memotivasi Anda untuk lanjut menulis? Sejauh ini banyak sekali penulis yang memotivasi saya, termasuk teman-teman dari komunitas penulis. Bagaimana dukungan orang sekitar dengan kegiatan kepenulisan yang Anda geluti ini? Mereka cukup mendukung sebenarnya dalam saya menjadi penulis. Biasanya mereka mau membeli buku antologi terbitan dari saya dan juga menyemangati untuk lanjut menulis. Siapa penulis favorit dan karya favorit Anda? Sejauh ini yang paling disukai adalah Sir Arthur Conan Doyle atau penulis dari seri Sherlock Holmes. Kalian mungkin sudah kenal beliau. Yang terakhir, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman yang ingin menjadi penulis? Teruslah berkarya dan jangan malu menunjukkan karya kalian pada dunia. Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki bakat tertentu dapat dilihat dari ciri-ciri berikut ini. Pertama, anak memiliki ketertarikan yang kuat pada suatu bidang atau pekerjaan tertentu. Kedua, memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mencoba melakukan aktivitas tersebut. Ketiga, apabila berada dalam kegiatan tersebut, mereka merasa menikmatinya dan cepat menguasai keterampilan tersebut dibandingkan dengan temannya yang lain. Keempat, jika individu melakukan kegiatan tersebut, diperoleh hasil kualitas yang memuaskan dari penampilannya. Wah, persis sama dengan cerita narasumber kita hari ini. Hobi membaca dan menulis Kiprang Novel dimulai sejak kelas 4 SD. Waktu itu dia sedang membaca buku KKPK Rumah Berhantu karya Ananda Naila Karima. Dia terinspirasi untuk menjadi penulis karena ingin memeluk karyanya dalam bentuk buku sehingga semangatnya menulis pun tumbuh. Dia terus menulis. Semakin lama, semakin banyak halaman yang dihabiskan hingga menjadi sebuah novel.
Dia lakukan terus hingga saat ini. Perlahan, niatnya yang awalnya ingin menerbitkan naskah semakin surut dan berganti dengan menulis untuk sekedar mengisi waktu luang atau menghibur diri di kala bosan. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi agar bakat tersebut dapat terwujud secara optimal. Perwujudan nyata dari bakat dan kemampuan adalah prestasi. Utami Munandar 1992. Karena bakat dan kemampuan sangat menentukan prestasi seseorang. Umpamanya, seseorang yang memiliki bakat melukis, jika dia tidak pernah diberi kesempatan untuk mengembangkannya, maka bakat tersebut tidak akan muncul. Jika lingkungannya menyadari bahwa ia memiliki bakat melukis dan mengusahakan agar ia mendapat pengalaman yang sebaik-baiknya untuk mengembangkan bakatnya, dan anak itu juga menunjukkan minat yang besar untuk melukis, maka dia akan dapat mencapai prestasi yang unggul, bahkan dapat menjadi pelukis terkenal. Contoh konkret bakat yang tidak memperoleh kesempatan maksimal untuk berkembang adalah hasil penelitian Yaumil Agues Akhir 1999 yang menemukan bahwa sekitar 22% siswa SD dan SLTP menjadi anak yang underachiever. Artinya, prestasi belajar yang mereka peroleh berada di bawah potensi atau bakat intelektual yang sesungguhnya mereka miliki. Jadi, bakat memang sangat menentukan prestasi seseorang, akan tetapi sejauh mana bakat itu akan terwujud dan menghasilkan suatu prestasi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menentukan. Nah, kita balik lagi ke cerita narasumber kita. Sesekali dia secara iseng mengikuti lomba yang diadakan beberapa penerbit. Beberapa karyanya telah terpilih menjadi juara dan diterbitkan. Tapi ada pula yang ujungnya hanya dipublikasikan di akun sosial medianya. Dia merasa senang ketika ceritanya terpilih bahkan diterbitkan. Meski awalnya dia telah mengubur dalam-dalam niatnya yang dulu, kini terwujud setelah sekian lama. Ini salah satu karyanya yang akan diterbitkan. Dia menjadi juara pertama dalam lomba yang diselenggarakan oleh Emporium Publisher Cabang Garut tahun ini. Ini adalah antologi yang akan launching dalam waktu dekat. Dia menjadi juara ketiga dalam event yang diselenggarakan oleh penerbit Cahaya Pelangi Media Cabang Argopuro tahun ini. Saat itu, dia tengah bergabung dalam komunitas menulis. Salah satu temannya mengajaknya ikut event penerbitan dan berhadiah jika menang. Dia dan beberapa temannya pun mengikuti event tersebut dan naskah mereka diterbitkan. Buku ini merupakan hasil dari event yang diadakan oleh Cahaya Pelangi Media dengan judul buku Peluk Bersama. Tema event penerbitannya adalah keluarga dan perjuangan. Menceritakan berbagai kisah tokoh, keluarganya maupun perjuangannya dalam kumpulan cerita dari berbagai penulis. Berkembangnya atau tidak bakat yang dimiliki seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari diri individu maupun berasal dari luar individu tersebut. Berikut akan saya paparkan faktor-faktor tersebut. 1. Faktor yang berasal dari diri individu. A. Interest atau minat. Minat akan berpengaruh terhadap perkembangan bakat. Seseorang yang berminat terhadap sesuatu biasanya akan berusaha untuk memperolehnya. B. Motif berprestasi. Motif ingin berprestasi merupakan dorongan untuk memiliki prestasi yang tinggi. Motif ini juga yang mendorong seseorang untuk berusaha seoptimal mungkin untuk meraihnya. C. Value, yaitu nilai yang dimiliki seseorang terhadap bakat yang dimilikinya. Jika dia memberi arti negatif terhadap bakat tersebut, kurang menghargainya tentu akan menjadi penghalang untuk mengaktualisasikannya. D. Keberanian mengambil resiko. Untuk mengembangkan bakat, ada risiko-risiko yang akan dihadapi. Umpamanya, resiko terhadap waktu, latihan, ekonomi, tantangan dari orang lain, dan lain-lain. E. Keuletan, kegigihan, atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Tidak ada suatu prestasi yang dicapai tanpa ada tantangan. Sejauh mana keuletan dan kegigihan yang dimilikinya akan berpengaruh terhadap perkembangan bakatnya. Kedua, faktor yang berasal dari luar individu. A. Sarana dan prasarana.
pengembangan bakat memerlukan sarana dan prasarana untuk memfasilitasikan bakat yang dimiliki individu. Misalnya untuk mengembangkan bakat melukis, memerlukan kanvas, cat, kuas, dan untuk olahraga memerlukan lapangan bermain. B. Kesempatan waktu untuk mengembangkan diri. Berpengalaman dan latihan memerlukan waktu. Jika seseorang sibuk dalam kegiatan yang lain sehingga tidak memiliki waktu untuk mengembangkan bakat, tentu aktualisasi bakat tersebut tidak akan terpenuhi. C. Dukungan dan dorongan dari keluarga. Individu yang memiliki keluarga yang mengerti tentang bakat anaknya tentu akan mendorong anaknya untuk mencapainya, berbeda dengan keluarga yang tidak paham bahkan mencela bakat anaknya. D. Lingkungan sosial. Melalui proses sosialisasi, misalnya kebudayaan tertentu membentuk perilaku tertentu. Misalnya di Iran dilarang seni musik, tari, terutama sekali kepada wanita. Kebijakan lingkungan yang seperti ini tentu akan mempersulit pengembangan bakat seseorang. Individu yang memiliki bakat dan memperoleh dukungan, baik dukungan dari faktor internal maupun dari faktor eksternal, maka akan memunculkan kinerja yang optimal sehingga mencapai prestasi dalam bakatnya. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton, semoga dapat bermanfaat.